Halo semua, bareng Edgliper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha menyajikan review paling menegangkan untuk kalian simak. Dan untuk kali ini Edgliper akan ngasih klip dari review sebuah film super menegangkan yang berjudul The Last Breath tahun 2024. Bercerita tentang sebuah ekspedisi yang bisa dibilang ekspedisi setor nyawa dari sekelompok penyelam amatir yang hobi melanggar aturan. Penasaran petaka apa yang didapat? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pertempuran bawah laut pada masa Perang Dunia Kedua. Terlihat para kru kapal selam pun sedang membidik sebuah kapal USS Charlotte yang sedang melintas di perairan Karibia. Hantaman torpedo akhirnya menenggelamkan kapal Charlotte yang membawa ratusan prajurit. Bahkan mimpi buruk tak sampai di situ, di mana para prajurit yang selamat kini sedang diincar kawanan hiu. Kemudian kita beralih ke masa sekarang, ketika dua orang penyelam handal sedang menuju lokasi bangkai kapal Charlotte yang belum ditemukan. Misi pencarian ini pun sudah lama mereka lakukan demi mendapatkan penyelaman terdebes di komunitas Delum United. Dan mumpung kemarin sempat terjadi badai, si penyelam bernama Noah yakin pencarian kali ini pasti mendapatkan hasil. Saat berada di lokasi pencarian, Noah yang sedang menyelam terus berkomunikasi dengan teman peotnya yang bernama Levi. Selama itu pun Noah mengecek setiap penanda yang diduga kapal Charlotte terkubur. Very convenient. Levi. Yeah? Noah merasa yakin bahwa ia telah menemukan moncong senjata kapal Charlotte yang masih terkubur. Dan ternyata benar, reruntuhan raksasa ini adalah kapal Charlotte yang mereka cari selama ini. Keep dropping out. Getting under the sand must have protected her. Semakin jauh menyelam, sinyal radio ternyata makin menghilang. Dan karena alasan tersebut, Noah gak mau ambil resiko dan memilih kembali ke permukaan. Levi, I've lost all comms. Levi merasa terharu akan keberhasilan mereka setelah 40 tahun ia mencari keberadaan kapal Charlotte. Bayangan banyak duit pun sudah di depan mata karena dengan penemuan ini, ia bisa saja menjadikannya tujuan wisata dari bisnis wisata menyelam yang mereka miliki. Lalu Noah berkata bahwa mereka harus merahasiakan penemuan ini terlebih dulu, terutama dari komunitas Delum United atau kawan-kawan tukang selam seperti mereka. To crazy old Levi. Singkat cerita, Noah mendapat panggilan dari teman-teman semasa kuliah yang sedang berlibur di Kepulauan Karibia. Dan inilah Brett, seorang influencer FB Pro yang sedang naik daun, bahkan sudah dikenal sebagai si raja sorotan dan pangeran salam interaksi. Kedatangannya ke pantai ini pun dalam rangka untuk membuat konten, terutama konten reels yang berbeda dan berpeluang viral. No thank you, little girl. Berbeda dengan Brett yang sombong dan menang rambut doang, si kewes bernama Sam adalah sosok baik hati yang peka akan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Terlihat ia pun begitu perhatian terhadap seorang bocil penjual gengge yang punya luka borok di tangannya. Selain membeli kalung dan mengobati luka borok, Sam memberikan dana tambahan agar nih bocah membeli salep pagodi biar luka di tangan si bocah tidak membusuk. Kebaikan Sam semacam inilah yang membuat ketiga temannya merasa bangga, terutama yang hobi pinjam 100. Levi's dives. Sampailah para penyelam handal ini di tempatnya Levi dan Noah yang ternyata baru pulang dari melaut. Terlihat mereka pun merasa senang bisa berkumpul lagi dengan Noah setelah 3 kali lebaran mereka gak bertemu.
Yo, you ducking my calls, dude? Hey, Sam. Noah seolah gak percaya bisa bertemu dengan Sam si mantan yang kini tambah cantik dan semakin padat. Lalu untuk merayakan pertemuan ini, Brad mengeluarkan sirup takokak muda yang sekali seruput bisa bikin puyeng dan mendatangkan kebahagiaan. On top of my... I like it. Anyway, cute. Di tengah keseruan Noah and the Gang, Levi sedang stres karena bisnis penyelam dan bar miliknya sedang diambang gulung tikar. Di saat itu pula, Noah yang sedang abok akhirnya menceritakan penemuan kapal Charlotte yang sudah 80 tahun terkubur di dasar laut. Fucking ship. She's been buried for 80 years. Brad terlihat girang karena keberadaan kapal Charlotte bisa ia jadikan sebagai konten. Bahkan ia akan membayar mahal asalkan Noah membawanya ke lokasi kapal. Akan tetapi Noah menolak karena ia dan Levi harus lapor ke pemerintah dulu agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Shit, this is it. This is the dive. What's your point? You just wait every 2 years? You know, we need to keep the bomb. Hey, Levi. Brett, hey, Brett. Brad lanjut membujuk Levi agar ia menyelam di reruntuhan kapal Charlotte. Lalu ia menawarkan 160 juta rupiah asalkan ia bisa membuat konten yang berpeluang viral itu. Tapi tetap saja, Levi ogah mengambil resiko, apalagi harus berurusan dengan Menteri Kelautan dan Dinas Ubur-ubur Menyala. Karena bosan menjadi tripod bagi teman-temannya, Sam memilih untuk berduaan dengan si mantan. Obrolan pun mereka awali dengan ngomongin karir Sam yang kini sudah menjadi seorang dokter. Tapi meskipun berpenghasilan tinggi, Sam kagum dengan pekerjaan Noah sebagai kernet kapal yang bisa hidup bebas dan bisa berpetualang di lautan. Lalu untuk merayakan pertemuan mereka, Noah mengajak mantannya ini untuk ngageol di bar milik Levi. Tak disangka listrik di bar tiba-tiba mati akibat genset milik Levi kehabisan bahan bakar. Kemudian Levi menceritakan akan kesulitannya yang selama ini ia sembunyikan dari Noah. Selain punya hutang ke pemasok minuman AO, Levi berkata bahwa kapal miliknya sudah menjadi jaminan dan sebentar lagi akan disita oleh pihak bank. Keadaan ini membuat Noah gak punya pilihan selain menerima tawaran Brad untuk menyelam di reruntuhan kapal Charlotte. Come on. Brett's phone. Brett. Okay, go Brett. Noah langsung menjanjikan petualangan paling epik di reruntuhan kapal bekas Perang Dunia Kedua. Brad jelas senang dong karena pada akhirnya Noah menerima tawaran darinya. Shit just got real. Good. We're all going, all of us. Baby, it's happening. Logan, tonight? Yes. Di keesokan paginya, Logam yang paling cupu dalam menyelam mulai gelisah karena penyelaman kali ini di lokasi yang belum terjamah manusia modern. Kemudian Noah berusaha meyakinkannya bahwa petualangan kali ini akan menjadi penyelaman spektakuler yang akan sulit mereka lupakan. You've got a good heart, Logan. And the only way is down. Di tengah perjalanan, saya mencoba mengakrabkan diri dengan Levi yang hobi merajut kanyut kunang. Sementara Noah salpok dengan kelakuan Brad dan Logan yang meniru sebuah adegan di film Titanus. What's that? Setibanya di lokasi kapal Charlotte, mereka langsung prepare untuk melakukan penyelaman. Sam dan si kewes bernama Riley pun begitu serius mendengarkan instruksi Noah yang akan memandu mereka. Dengan menggunakan radio di maskernya, Noah mengingatkan Logan untuk jangan main-main selama penyelaman nanti. Terlebih ia belum tahu bahaya jenis apa yang akan mereka temui di dalam kapal Charlotte. Go see Fatima? Alright, let's go. There she is. Hey. Come in head first. Noah mengingatkan teman-temannya untuk tetap menjaga jarak dan jangan kelayaban di lambung kapal yang memiliki banyak ruangan. Tak lupa juga Noah menggunakan tali panjang sebagai tanda agar bisa mengetahui jalur pulang. Here we go. As soon as anyone is down to 2/3 of air, slowly
Two divers ahead of you at all times. Always make sure you have... Stay clear of the beam above. Come on. All good, Logan? Setelah mereka berkumpul, Noah memandu teman-temannya ke lantai bawah yang kemarin belum sempat ia periksa. Nuansa horor pun mulai terasa karena selain gelap, mereka bisa saja menemukan kerangka manusia korban perang. Tapi lain halnya dengan Brad dan teman-temannya. Mereka malah asik bermain shoot and sweet dan berlagak layaknya para tentara nunggu perang. Paper, scissors... No. Paper, scissors, shoot! Brett, paper, scissors... Karena sudah terlalu jauh, Noah mengajak Brad untuk segera kembali. Brad gak terima dong, karena sudah bayar mahal-mahal ternyata cuma bisa home pimpah di tempat gelap doang. Lalu ketika Brad menuju lantai bawahnya lagi, Noah dan yang lain akhirnya terpaksa mengikuti maunya si Brad kampret. Some sort of medical bay. Here, check it out. Sebelum menuju lantai bawah, mereka mengecek ruang operasi bagi para tentara yang terluka. Lanjut, mereka pun melihat isi ruangan sembari terus membentangkan tali pengaman. Down we go. Brett. Saat berada di lantai dua dari atas maksudnya, Brett sudah tidak mendengarkan lagi perkataan Noah yang memintanya untuk segera kembali. Bahkan ia terus mengecek setiap ruangan yang membuatnya semakin penasaran. Check it out. Brad menemukan sebuah ruangan yang memiliki udara. Mereka pun tidak menyangka di kapal yang tenggelam ini masih ada udara masa lalu yang terjebak reruntuhan seperti ini. Kemudian Brad akan mengetes apakah ruangan ini bebas dari gas beracun. Si bebel Brad merasa puas setelah ngeprank teman-temannya, dan karena udara di sini ternyata aman, mereka menjadikannya tempat beristirahat, hitung-hitung menghemat oksigen yang mereka bawa. Celebration. What is that? Already surfaced. No, stop. Noah melarang Logan untuk jangan nyeruput minuman abok, karena dalam keadaan menyelam seperti ini efek puyeng yang didapat bakalan 10 kali lipat dari biasanya. Tapi tetap saja, adik-adik yang bangor ini terlihat bodoh amat dengan perkataan Noah. Sesuatu telah menarik tali sampai putus, bahkan menyebabkan kaki Riley terluka. Lalu Noah berkata mungkin semua ini kelakuan ikan lumba-lumba yang ingin main sepintrong menggunakan tali mereka. Kemudian Noah mengajak teman-temannya untuk segera ke permukaan, mumpung ia masih ingat jalur yang telah mereka lalui. Are you sure about that turn? Are we lost? Riley merasa mereka melewati jalur yang salah. Lalu Noah gercep menenangkan teman-temannya karena kepanikan hanya akan menghambur-hamburkan oksigen. Tak lama kemudian Riley melihat cahaya dari sebuah lorong yang ia pikir adalah jalur keluar dari kapal ini. Get out of here. Riley, wait! I'm right here! Get out! Get your breathing under... Karena pintu gak bisa dibuka, Noah mengajak Riley kembali ke jalur yang tadi. Tapi sebelum itu, mereka sama-sama mengecek stok oksigen yang ternyata sudah pada sedikit. Terutama Riley, ia kaget karena oksigen miliknya cuma 15% lagi. It's right close. Merasa ada sesuatu yang lewat, Noah kembali menyebutkan bahwa itu palingan cuma ikan lumba-lumba. Padahal, sepanjang karirnya melaut bersama Levi, ia tidak pernah melihat lumba-lumba di perairan ini. There was no cloud. Here. Mereka kini tinggal satu tingkat lagi sampai nantinya bisa keluar dari dalam kapal. Dan sambil menuju lokasi tangga selanjutnya, Riley terus mengabarkan stok oksigen yang telah berkurang jadi 14%. This is it. This is where we... Akhirnya tangga yang terakhir bisa dengan mudah mereka temukan. Lalu Noah mempersilahkan Logan untuk pergi duluan. Now come on. Let's go. Semua orang auto panik setelah seekor hiu putih menyabet kaki Logan sampai soek, terutama dengan Riley. Ia yang haheho dan napas tak teratur menjadikan oksigennya semakin menipis. Lalu sebelum si hiu kembali, Noah mengajak teman-temannya untuk berlindung dulu di ruang operasi. Now go. Stay still.
Setelah selamat dari kejaran Sang Hiu, mereka bingung bagaimana cara menghentikan pendarahan di paha Logan. Lalu dengan ilmu dokter yang Sam miliki, ia mengikat kaki Logan terlebih dulu. Noah dan Riley sadar bahwa si Hiu masih anteng nungguin mereka. Lalu Noah meminta teman-temannya diam, takutnya si Hiu bisa mendeteksi keberadaan mereka. Tepat pada waktunya mereka berhasil masuk ke ruang operasi. Lanjut mereka pun menghentikan pendarahan di kaki Logan yang masih mencaurak kemana-mana. Di tengah kepanikan, Sam menyuruh yang lain untuk menekan luka di kakinya Logan. Sementara ia akan mencari sesuatu yang bisa menjepit luka menganga di kaki sahabatnya itu. There. Yes. Logan, listen to me. Okay. No. What are you doing? Stop! Got you! No. Fuck, this will never work. Karena usaha Sam masih saja gagal, ia ke Korota ke tempat penyimpanan obat dan menemukan obat bius yang super kadaluarsa. Dan ya, karena sudah gak punya pilihan, Sam yang semakin bingung dengan terpaksa akan menggunakannya. Ya minimal Logan bisa tertidur lelap daripada terus aduh-aduhan seperti ini. Go away in just a few seconds. There you go. Everything is good. I don't want to be here. Setelah obat bius disuntikan, Logan tiba-tiba merasa haredang dan minta dibukakan jendela. Lah, Noah bingung dong, padahal Logan sedang sekarat akibat obat bius kadaluarsa yang sebentar lagi akan mengantarkannya ke alam baka. Logan. 1, 2, 3, 4. Free flow is mask. We gotta push him, Aaron. Is he dead? Mereka akhirnya sadar bahwa Logan sudah pindah alam. Karena dengan atau tanpa suntikan bius sekalipun, Logan yang sudah banyak mengeluarkan darah tidak akan bisa bertahan lama. I'm saying what you're thinking, but you're... What are you talking about? Fuck! Singkat cerita, mereka terpaksa menjadikan jasad Logan untuk mengalihkan perhatian si Hiu. Selain kaki Riley yang terluka dan mengeluarkan darah, keberadaan si Hiu yang standby di dekat tangga membuat mereka gak mungkin bisa keluar. Kemudian Noah mengajak teman-temannya untuk kembali bersembunyi di ruangan yang ada udaranya. Baru juga beres ngurusin Logan, mereka kini disibukkan menolong Riley yang terluka. Namun kali ini Sam berhasil menghentikan pendarahan setelah mengikat kaki Riley dengan kuat. Kemudian Brett meluapkan kemarahannya karena Noah tidak memberitahu akan keberadaan Hiu di daerah ini. He's the one who dragged us down here. He had the years. I don't know. Sama seperti halnya Brett, Noah pun baru tahu bahwa di daerah ini ada hiunya. Lalu ia balik menyalahkan Brett yang ingin terus menyelam padahal sudah ia ajak untuk kembali. I'm with you. You're gonna finish just fine on what? Dalam keadaan yang serba bingung, Riley tiba-tiba berkata bahwa oksigennya tinggal 6% lagi. Kemudian Noah menyuruh Sam dan Riley untuk menunggu, sementara ia dan Brett akan kembali ke kapal Levi untuk mengambil oksigen cadangan. 27% in my tank. Keep talking to check yourselves. Let's kick ass. Setibanya di tangga, mereka bisa melihat jasad Logan yang sudah rombeng. Lalu dengan membawa tongkat Wukong, Noah mengajak Brett melanjutkan perjalanan mumpung si Hiu tidak kelihatan. On the way in. Hey, do you know how strong this is? Si Hiu yang numpang lewat membuat Noah tertimpa reruntuhan kapal. Lalu ketika Brett berusaha menolongnya, Noah bisa sedikit bernapas lega setelah berhasil mengusir sang hiu. Lalu ia berniat menggunakan tabung milik Logan yang masih tersimpan di lantai bawah. Aduh, ketika yang lain sedang bertaruh nyawa, si Abah Lepi malah asik kulineran menggunakan resep sang bunda. Even if you'd stopped the bleeding in time, I don't know.
Noah langsung menceritakan apa yang terjadi, termasuk nasib Brett yang entah berada di mana. Sementara Brett yang berada di sebuah ruangan terlihat bingung karena gak berani keluar, apalagi kembali ke lokasi teman-temannya. Tapi tak lama kemudian, ia menemukan jalur udara yang sepertinya bisa ia lewati. What do we do now? Noah kini mengajak Sam untuk mencari jalan keluar lain daripada berdiam diri seperti ini. Lanjut mereka pun menuju lantai paling bawah untuk menghindari si hiu yang masih nongkrong. Mereka malah menemukan ruangan penyimpanan amunisi daripada menemukan pintu keluar. Tapi untungnya di ruangan ini mereka menemukan ruangan yang memiliki udara juga. Noah berniat membawa Riley ke tempat yang memiliki udara lebih banyak ini. Dan untuk menghemat oksigen, ia akan menjemput temannya itu sendirian. Tapi sebelum berangkat, Sam memberikan stempel cungur sebagai ion tambahan untuk mantannya ini. Kembali kepada Brett yang baru selesai membongkar pintu udara. Dan ternyata, lorong sempit ini mengarah ke bagian atas kapal. Fucking sharks. Levi! Brett yang malah melepaskan masker memilih cocorowokan teriak untuk memberitahu apa yang terjadi. Dan karena jarak mereka yang berjauhan, Levi tidak mendengar perkataan Brett jika tanpa berkomunikasi lewat radio seperti tadi. Setelah sempat tenggelam, Brett heran kenapa ia jadi susah untuk berenang. Dan ternyata, cekernya sudah raib sebelah. Kemudian kita beralih kepada Noah yang telah berhasil membawa Riley. Lalu Noah mengajak Sam untuk melanjutkan misi mereka untuk mencari jalan keluar. Mereka menemukan sebuah jeruji besi yang sepertinya merupakan penjara bagi para tawanan di masa lalu. Lalu Noah mengajak Sam untuk membuka sebuah pintu di dekatnya. Tapi sebelum itu, mereka harus menggeser jeruji besi ini terlebih dulu. Here we go. The door. You gotta help me. Here, we gotta pull together. Untuk pertama kalinya mereka menemukan jasad para penghuni kapal. Dan setelah pintu terbuka, mereka melihat cahaya yang menandakan adanya jalan keluar. Keberadaan hiu barusan membuat misi mereka akhirnya gagal. Terlihat Riley pun kaget saat mendengar hiu di kapal ini ternyata bukan cuma satu ekor. Keadaan ini membuat Noah menyesal karena bagaimanapun juga, ekspedisi yang ia tawarkan telah menyerumuskan teman-temannya ke dalam petaka. Kemudian Sam mengajak untuk melawan para hiu saja daripada cuma menyesali apa yang telah terjadi. Mereka pun sepakat untuk menjebak si hiu menggunakan penjara yang tadi Sam temukan. Sharks can't swim backwards. If we can get it into that. It likes blood, doesn't it? Levi yang baru sadar adanya bahaya mengeluarkan setelan kebesarannya untuk menyelamatkan Noah dan teman-temannya. Riley sudah bersiap dijadikan umpan untuk memancing kedatangan hiu. Sementara Sam dan Noah sudah standby memegang jeruji besi untuk menjebak hiu di dalam penjara. Sam, it's go time. Riley, you ready? Come on, Riley. Jimmy, is it? Slow breathing. Riley? Go! Mereka akhirnya berhasil menjebak hiu meskipun tangan Noah kesambit gigi hiu sampai berdarah. Kemudian mereka keluar dari dalam kapal dengan kondisi darah yang masih mencawurak kemana-mana. Noah, let's have to make it to the surface. Setelah kematian Riley yang dikeroyok hiu, Sam akan mengalihkan perhatian hiu dengan menyelamatkan Noah terlebih dulu. No! Berkat perjuangan Sam, Levi bisa dengan mudah membawa Noah ke atas kapal. Sementara Sam yang sudah kehabisan oksigen akan bersembunyi dulu di ruangan yang berisi udara. Stop. Get Sam.
Setibanya di ruangan, Sam menghirup oksigen sedalam-dalamnya. Namun akibat darah dari teman-temannya tadi, hiu-hiu lain kini semakin berdatangan. Tapi untungnya, ia menemukan sedikit udara untuk bernafas. Lalu dengan nafas terakhir inilah, Sam akan berjuang menuju permukaan. Letty yang banyak hutang akhirnya mengorbankan diri hingga Sam pun berhasil selamat. Terlihat Sam dan Noah pun bersedih saat mengetahui orang terdekat mereka sama-sama sudah meninggoy. Semua kekacauan ini memang berawal dari kesalahan dan ketoliran mereka saja. Karena hanya demi duit dan konten FB Pro, mereka menantang bahaya di lokasi yang mereka sendiri tidak tahu seperti apa. Namun hikmah besar dari penemuan kapal itu, Noah yang sudah lapor pemerintah akhirnya bisa menyelamatkan kapal Levi setelah mendapatkan hadiah dari Kementerian Laut. Bahkan kini ia sudah punya orok yang lucu dari pernikahannya dengan Sam. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe